إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له خلاص. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para ikhwah sekalian rahimakumullah, insyaallah kita pada duha ini kita akan bahas hadis. Seingatannya mungkin sekarang hadis apa? La dharar wal dirar ya. Hadis ke-20 Ats-Tsani wa Ats-Tsalasun, yaitu 32 insyaallah taala. Hadis yang sangat-sangat masyhur dan menjadi salah satu dari qaidah fiqhiyah al-kubra, salah satu kaidah fikih yang versi universal, versi besarnya, yaitu la dharar wala dirar. Al-hadits ats-tsani wa ats-tsalasun, hadits ke-32, an Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri. Jadi ini Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la dharar wala dirar. La dharar wala dirar. Kita maknai, kita sebutkan dharar dan dirar saja, karena perbedaannya ini agak panjang pembahasannya. Tidak boleh dharar dan tidak boleh dirar. Ya, apa perbedaan antara dharar dan dirar? Ada dua perbedaan. Dua perbedaan ini sesuai dengan dua penafsiran yang berbeda. Dengan dua penafsiran berbeda. Untuk dharar dan dirar ada dua penafsiran berbeda. Dharar ada tafsiran satu dan tafsiran dua. Dirar ada tafsiran satu dan tafsiran dua. Dan perbedaan tafsiran tersebut juga menambah khazanah perbedaan antara dharar dan dirar. Apa perbedaan? Kita tahu madharat itu keburukan. Madharat itu keburukan. Itu jelas insyaallah. Namun bagaimana membedakannya? Yang pertama, dharar itu adalah keburukan yang terwujud tanpa maksud. Ya, terwujud tanpa maksud. Ya. Itu apa? Dharar. Terwujud tanpa maksud secara zat. Adapun dirar itu keburukan yang terwujud dengan maksud. Ya, dengan maksud. Itu perbedaan pendapat pertama. Jadi la dharar wala dirar berarti kalau pakai tafsir ini jangan terjadi madharat walaupun tanpa maksud. Dan yang kedua, jangan melakukan madharat dengan maksud. Itu makna pertama. Mafhum? Jadi maknanya berarti dharar tanpa maksud, ya, keburukan yang terwujud tanpa maksud,
tanpa intention, tanpa ada tujuan untuk melakukan hal yang buruk, tapi terwujud keburukannya. Atau dirar maknanya adalah dirar, keburukan yang terwujud dengan adanya maksud untuk melakukan keburukan itu. Itu makna pertama. Nanti kita lebih rinci lagi insyaallah sesuai dengan. Yang kedua, makna kedua, tafsiran kedua. Darar itu melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, itu darar. Ini makna yang kedua. Darar yaitu sesuatu yang membahayakan diri sendiri. Adapun dirar, sesuatu yang membahayakan orang lain. Jadi la darar wala dirar, yaitu tidak boleh melakukan darar dan dirar, tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri, tidak pula membahayakan orang lain. Gimana? Paham gak ikhwan maksudnya? Dua tafsir ini paham gak sekarang? Udah masuk ke khazanah antum ya. Yang pertama, tafsir yang pertama, la darar wala dirar, yaitu tidak boleh melakukan jangan sampai terjadi keburukan walaupun tanpa maksud. Dan dirar, la dirar, yaitu jangan melakukan keburukan dengan maksud. Tanpa atau dengan maksud keburukan itu kalau bisa jangan, gitu loh. Itu makna pertama. Yang kedua, jangan melakukan keburukan yang merugikan diri sendiri dan jangan melakukan keburukan yang merugikan orang lain. Oke. Baik, kita akan berikan contoh-contoh coba. Apa hukumnya prank? Iseng, ngerjain. Sebenarnya tergantung ya, tapi umumnya prank haram. Umum prank haram. Kalau cuma prank kecil-kecilan yang mana itu tidak memberikan kerugian atau tidak merasakan kekecewaan, mungkin itu masih oke lah. Bisa mubah, bisa makruh. Ya, prank kecil-kecilan aja. Tapi ada prank, umumnya prank haram. Dan masuk ke makruh atau haram dengan dalil min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Juga di antara dalil yang mengharamkan prank yaitu haramnya kita menodongkan senjata ke saudara kita walaupun bercanda. Ya, benda yang bermadarat, senjata ini kemudian dikiaskan dengannya segala benda yang bermadarat terhadap tubuh atau nyawa saudara kita walaupun cuma bercanda. Ya, itu haram hukumnya. Masuk ke dalam hadis itu. Dan masuk ke dalamnya la darar wala dirar. Ya. Terlebih prank-prank itu kalau makin dibiarkan itu makin inovasinya itu makin luar biasa dan madaratnya lebih besar. Berawal dari orang-orang barat mungkin yang banyak memvideokan prank. Misalnya kue pie atau kue tart yang besar kemudian dijeblok ditin ke muka tuh loh. Diapain itu namanya? Diceplokkan ke muka gitu. Trok gitu. Apa hukumnya? Haram. Haram karena pertama itu bermadarat baginya. Ya. Iyalah. Dia rugi dengan itu gak? Rugi lah. Apalagi mau pergi kantor diceplokin gitu gimana rasanya? Dan pasti itu membuat kebencian, tabaghud antara manusia. Wala tabaghadu, ya. Kemudian juga itu masuk dalam israf atau tabdzir, mubadzir. Temannya setan, saudara setan. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan akan haramnya itu. Prank seperti itu haram. Tapi bagaimana kalau misalnya prank ulang tahun? Ya, karena dia ulang tahun maka dilempar dengan telur busuk, terigu, tepung dan semisalnya. Apa hukumnya? Haram. Oke, kenapa mubadzir dan tasyabbuh bil kufar? Boleh nggak ada rukhsah misalnya? Boleh nggak saat ada rukhsah? Kita pakainya tepung nggak pakai dah,
biar nggak keluar duit. Kemudian terigu nggak pakai, wijen nggak pakai, kacang nggak pakai, keju nggak pakai, coklat nggak pakai, tinggal martabaknya doang. Nggak, telurnya doang, telur busuk yang udah dibuang gitu, boleh nggak? Tetap haram. Awalnya telur busuk lagi, udah ada ulet-uletnya lagi. Tetap itu bermadarat dan merugikan. Maka masuk ke dalam kaidah ini. Dia membahayakan orang lain, berarti dirar. La darar wala dirar, masuk ke dalam dirar. Iya, dan dia dengan sengaja, maka termasuk dirar. Dengan sengaja, maka termasuk dirar. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ini melakukan sesuatu yang tidak sengaja, kita tidak punya intention dan niatan untuk memperburuk atau memberikan keburukan atau kerugian, tetapi enggak sengaja, tetapi perbuatan tersebut melazimkan kerugian seseorang. Contoh, antum punya tetangga, kemudian antum memaku di tembok buat apa, kalender atau apa, tuk, dan itu dilakukan sebelum subuh. Iya, sebelum subuh, ajaib. Sebelum subuh. Dan antum enggak ada niatan untuk mengganggu. Ada enggak orang kayak gini? Ya kalau diadain sih ada-ada aja, cuman apakah orang kayak gini enggak mikir bahwasanya ya dia memberikan madhar dan gangguan? Oke. Makanya seperti ini walaupun dia enggak punya niatan, tetap haram melakukan hal seperti itu. Dan dia bisa mendapatkan dosa walaupun tidak bermaksud apa? Melakukan dosa. Lagi pula kenapa dia enggak mikir gitu kan? Nabi SAW mengatakan ittaqul la'inain. Jauhilah oleh kalian melakukan dua hal yang akan menjadi pengundang laknat orang. Yaitu di antara al-baraz fi at-tariq, yaitu BAB di tengah jalan atau di daerah jalan, atau fi dhil, di naungan orang, kedai, tempat bernaungan orang, halte, BAB di situ atau pipis di situ. Yang itu membuat orang akan melaknatnya. Taib, orang yang mungkin BAB di tempat ngaso ya, itu mungkin tidak ada maksud kepepet, tetapi itu tetap perbuatan haram. Karena apa? Karena akan merugikan orang walaupun tanpa maksud merugikan. Dia nggak ada maksud, tetapi terjadi kerugian itu. Ya, jadi sesuatu yang terlarang itu walaupun tanpa maksud yang haram, maka ketika di situ memang merugikan baik diri atau orang lain, maka secara zat perbuatan tetap disebut merugikan, kecuali mungkin hal yang maslahatnya lebih besar daripada madaratnya. Ya, jadi ketika antum melakukan suatu perbuatan, walaupun antum nggak ada niatan merugikan, tapi kerugian itu pasti terwujud atau kemungkinan besar terwujud, maka perbuatan tersebut dikategorikan dirar. Masjid dirar, salat di masjid dirar. Apa itu masjid dirar? Masjid yang tujuannya sengaja dibangun untuk memecah belah kaum muslimin. Itu masjid dirar. Taib, apa hukum salat di masjid dirar? Haram. Enggak, saya tetap salat kan, namanya bumi kan, bumi Allah luas dan enggak apa-apa lah kita salat di situ misalnya. Kata ada yang berkata begitu. Ya, tetap sah dong, enggak masalah kita salat di situ, apa masalahnya? Kan itu niatan mereka. Kita mah salat situ. Iya, niatan mereka. Antum memang enggak meniatkan untuk memberikan madarat dan perpecahan, memang bukan niatan antum begitu. Tapi terwujudnya diri antum salat di situ itu sudah membantu perpecahan. Gimana, paham enggak? Iya begitu. Ya. Perdebatan di media sosial. Debat di media sosial. Antum memang enggak menyalahkan salah satu pihak. Kalau pada berdebat tuh, pada panas. Antum cuma nimbrung dengan mengatakan asik ada debat nih gitu. Antum enggak bermaksud untuk apa? Supaya pada terus debat, enggak, cuman iseng doang. Tapi tetap haram enggak? Tetap haram karena madarat terwujud, membuat orang-orang semakin terpantik untuk berdebat atau membuat yang lain melihat, oh makin banyak komentarnya, makin seru dilihat dan makin berdebat. Jadi madarat itu
ya, madarat ya, keburukan, walaupun tidak ada intention kepadanya, tetapi jika suatu perbuatan konsekuensinya buruk, walau tanpa niatan buruk, tetap tidak boleh dilakukan. Kecuali jika perbuatan tersebut maslahatnya lebih besar daripada keburukannya. Jika memang tidak ada perbuatan lain yang maslahatnya total 100%. Maka begitu ya, ikhwas sekalian. Disebutkan contoh-contoh lainnya di sini. Kalau misalnya seseorang punya tetangga, kemudian dia ini punya pohon dekat rumah tetangganya, di samping rumah tetangga. Ini pohonnya pohonnya di tanah dia. Kemudian dia setiap hari nyemprot menyiram, mengairi pohon tersebut. Ya. Namun pohon tersebut dekat dengan jendela kamar orang lain, tetangga lain. Ya, di balik pohon itu ada jendela gitu loh. Setiap antum nyemprot gini, maka itu percikan tempiasannya akan masuk ke dalam jendela tetangga antum. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Bukan secara di sini bukan apa hukum menyemprot tanaman, bukan itu pertanyaannya. Kalau hukum menyemprot tanaman mubah, tapi disebabkan ada madarat yang terwujud di situ walaupun tanpa ada niatan, maka bisa menjadi haram. Bisa dengan cara lain kan? Bisa dengan cara lain, ada cara lain, ya udah. Ada di sisi lain, ya udah. Maka ad-dararu yuzal. Madarat itu dihilangkan. Berarti ya udah kita nyiramnya dari angle yang ini. Ya begitu. Tapi sekarang bagaimana kalau misalnya ya berseteru antara satu dengan saudaranya, satu dengan kawannya berseteru. Kemudian salah satunya bilang, karena dia sudah berbuat kurang ajar terhadap saya, maka lihat aja, bakal saya jedotin palanya di tiang listrik misalnya. Boleh atau tidak? Diam aja, antum setuju kayaknya. Antum juga mangkal ya sama dia. Ya, tak jedotin tiang palanya dia, atau tak jedotin tiang listrik ke kepalanya ya misalnya. Apa hukumnya? Haram. Dalilnya apa? La dharar wala dirar. Ini masuk ke dharar atau dirar? Masuk ke dharar atau dirar? Dirar. Kalau masjid dirar, masjid yang memang diniatkan awalnya oleh pembangunnya itu untuk memberikan perpecahan dan persaingan antara kaum muslimin. Ini masjid dirar. Salat di situ murni karena Allah Azza wa Jalla, maka ini masuk doror atau dirar salatnya? Doror dari segi tanpa ada maksud, dirar dari segi objeknya adalah kaum muslimin. Bisa paham gak? Doror dari segi nomor pertama tadi, yaitu tanpa maksud memberikan kerusakan, tapi juga masuk ke dirar dari segi apa? Objeknya adalah orang lain, yaitu kaum muslimin, mendapatkan madarat, yaitu perpecahan dan ketersinggungan. Iya. Taib, termasuk juga tentang perasaan orang dan semisalnya. Itu masuk darar dan dirar. Kalau yang pertama tadi kan tafsiran pertama, darar yang terhasilkan tanpa maksud, dirar yang terhasilkan dengan maksud. Tafsiran kedua, darar itu sesuatu yang memudaratkan diri sendiri. Contohnya nyabu-nyabu, bukan sarapan bubur, tapi nyabu beneran. Ya kan, pakai bubuk apa tuh? Ya, terus di sniff apa? Dihirup dengan, siapa yang udah pernah ikhwan? Anda nggak tahu gimana caranya. Ya, itu. Apa hukumnya? Haram. Dia bilang, saya kan nggak ngapa-ngapain orang. Ini urusan saya, walaupun urusan antum. Masuk ke dalam kaidah la dharar, tidak boleh memberi madarat pada diri sendiri. Bagaimana kalau misalnya sniffingnya itu bukan sabu? Itu sabu kan sih yang gini? Yang putih-putih itu terus dingin. Itu apa sih namanya?
Antum nggak tahu atau pura-pura nggak tahu? Ana pernah tahu, cuman apakah itu namanya sabu-sabu? Betul nggak? Oke, bagaimana kalau bukan pakai zat sabu-sabu? Pakai mecin misalnya. Hah? Atau pakai ketombe yang dikumpulin gitu. Ini doror nggak? Doror juga. Bagaimana kalau dengan lem? Ngelem. Antum pernah lihat ya orang jalanan yang akalnya itu hampir hilang gitu loh. Nggak jelas ngomong apa, gara-gara tiap hari ngelem. Lemnya lem apa itu? Aibon ya. Itu lem aibon ya, lem kayu ya. Ya Allah, semoga Allah sembuhkan orang-orang kayak gitu, kesian banget itu. Iya. Apa hukum ngelem? Kalau ngelem yang dimaksud sniffing, nyium kayak gini terus kemudian dia mulai hilang akalnya, maka ini jelas haram. Tapi kan ini bukan khamar, kata dia kayak gitu. Sambil mabok. Ini bukan khamar. Khamar kan cairan, ini kan enggak. Ente gimana ente sih kadang-kadang. Ya. Tetap haram. Karena itu bermadarat bagi akal antum. Tetap haram. Taib. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, wa hadzal hadits aslun 'azimun fi abwabin katsirah. Hadis ini merupakan asas yang begitu agung untuk banyak sekali bab, terutama bab fikih, apalagi dalam masalah muamalat. Karena muamalat itu di situ ada sisi interaksi. Ya. Jadi bab ini lebih dominan itu di masalah muamalat dan ahwal syakhsiyah. Muamalah itu transaksi, jual beli dan semisalnya dan cabang-cabangnya. Atau ahwal syakhsiyah seperti pernikahan, cerai dan semisalnya. Ini semua la darar wal dirar ini di bab-bab itu sangat laris pembahasannya. Dijual beli, ya, pergadaian, sewa menyewa. Nah, contoh jual beli yang bermadarat apa jemaah? Kaidah la darar wal dirar diterapkan dalam suatu kasus jual beli. Tafadhol, ada enggak yang memberi contoh? Tafadhol. Kalau rokok itu masuknya bukan ke jual beli. Ya jual beli rokok iya, tapi maksudnya ke barang itu mah. Itu barang, benda. Enggak di transaksi, anak di perbuatan manusia. Bai'ul 'inah. Apa madaratnya? Bai'ul 'inah itu seperti apa? Jual beli 'inah itu seperti apa? Misal antum butuh duit dari ana. Butuh duit kan? Antum butuh duit. Ana punya handphone. Oke? Antum belilah pada ana secara kredit. Berapa handphone ini saat ana beli handphone ini? Berapa? 4 juta, tapi kredit gitu kan ya, cicil ya, sebulan ada cicil misal 500.000 gitu, oke? Deal? Oke, deal. Tapi dengan syarat, anda bilang dengan syarat nanti setelah ini akad jual beli non tunai atau kredit ini selesai, dengan syarat ya, ingat dengan adanya pengetahuan dan klausul syarat, setelah itu antum jualkan HP yang telah antum beli ini ke ana dengan berapa? 2 juta dengan yang lebih rendah. Dan anak akan bayar tunai 2 juta. Paham gak? Maka HP ini kelak menjadi milik siapa? Antum paham gak ikhwan? Gak ada yang masih wajahnya di ambang-ambang ini. Ana ulang ke semua jemaah. Antum butuh duit 2 juta nih ya. Biasanya orang yang melakukan bai'ul 'inah, pembeli awal itu dia yang butuh duit. Antum mikirnya ya antum butuh duit. Kalau misalnya ada kredit ke antum nanti anda nggak dapat keuntungan. Kita pakai skema bai'ul 'inah aja. Antum beli dari anda HP ini deh. Berapa Ustaz? 4 juta boleh cicil. Per bulan bayar 500.000, berarti sekitar 8 bulan antum bakal tunai. Ya kan? Oke. Tapi dengan syarat setelah HP ini antum miliki, yaitu setelah anda serahkan HP ini, anda beli dari antum HP ini dengan harga yang lebih rendah. 2 juta akan ana bayar cash.
Antum kira-kira tergiur nggak dengan itu? Tergiur lah. Antum kan butuh duit 2 juta. Walaupun barang ini akan balik ke ana, punya ana lagi. Kira-kira gimana? Paham nggak? Berarti di sini yang untung siapa kelak? Ya ana yang untung. Ana untung berapa nanti? 2 juta, dan ini HP still main, masih milik ana. Ana hanya keluar 2 juta di awal, dan itu udah cash buat antum. Secara mencicil sampai 4 bulan nanti anak benefit anak 2 juta. Itu namanya bai'ul 'inah. Ya Nabi SAW menyebut wa tabaya'tum bil 'inah. Dan kalian suatu saat nanti ketika akan suka menjual beli dengan cara 'inah, maka ini haram. Ini termasuk riba, dan ini pada hakikatnya adalah kredit ribawi pada hakikatnya. Tapi dengan format yang diseolahkan jual beli. Pada esensinya ini adalah apa? Riba qard. Riba apa? Riba hutang. Pada aslinya begitu. Iya. Ya. Taib, ahsantum. Apakah ini bermadarat? Bagi pembeli enggak? Enggak. Coba bagi pembeli bermadarat enggak? Lah dia malah senang dapat 2 juta kan? Bagi penjual malah benefit. Apakah bermadarat enggak? Ayo, tekan itu antum menjawab. Ayo, mana madaratnya? Jangan bilang madaratnya nanti di akhirat di surga. Iya, semua hal yang dilarang iya madaratnya di akhirat, dapat neraka. Enggak, madaratnya apa yang bisa dilihat di dunia ini? Madaratnya apa? Enggak ada madarat. Kalau enggak ada madarat berarti ngapain dilarang dalam syariat? Ayo, madaratnya. Hah? Ya madaratnya antum pembeli sebenarnya rugi enggak? Ketipu rugi, itu madaratnya. Sengaja enggak ketipu? Enggak ada intention kan? Enggak ada. Maka ini masuk ke darar atau dirar? Ke darar dari segi tidak ada maksud, tapi masuk ke dirar dari segi ananya yang memberikan madarat buat antum, yaitu rugi antum 2 juta. Iya, begitu ya. Seperti itu. Apalagi tadi dalam jual beli lainnya, fadhal. Dalam jual beli apa? Ayo, fadhal. Antum beli atau membayar dengan uang kertas yang sudah setengah sobek. Ayo. Ada kan? Uang kertas biasanya semakin agak kecil nominal uangnya, semakin nggak peduli orang-orang. Dan antum bayar pakai yang agak sudah sobek. Anggap 10.000. Ada sobekan atau ada coretan. Ani love Roma misalnya. Ada coretan. Pertanyaannya, sah atau tidak jual belinya? Hah? Enggak, uang tersebut sah enggak? Ada tulisannya loh, Ani plus Roma. Hah? Oke, inilah tuyul dan bayul dah. Ayo. Sah tetap? Enggak, secara kenegaraan sah enggak sebenarnya? Sah ya? Ya udahlah, terserah antum dah. Taib. Sah. Tapi nanti kalau uang itu bisa masuk enggak ke bank? Enggak. Bank maunya 100.000 50.000 ya? Al-muhim, mungkin nggak nanti ketika penjual itu mau beli apa di mana gitu ditolak sama orang karena ini ada tuyul dan bayulnya? Ayo, ini bermadarat nggak? Bermadarat. Terus diapain tuh uang? Ya udah nasib antum, simpen aja. Ya taruh di museum rumah antum, uang tuyul dan bayul. Ya. Iya, begitu. Itu diantaranya. Di antaranya perbuatan yang bermadarat. Dalam al-ankihah, pernikahan, suami memberikan madarat pada istrinya atau sebaliknya juga. Seperti apa contohnya? Fadhal. Sebutkan. Taib. Suami memelet istrinya atau sebaliknya, istrinya memelet suaminya supaya setia pada dia. Ini masuk ke dalam hukum darar dirar enggak?
Fadal. Atau malah justru masuk ke dalam bab maslahat. Pelet loh. Ingat loh, para dukun putih dan jumhur juhala, mereka mengatakan bahwasanya pelet ini mengharmoniskan keluarga. Ini jumhur juhala. Atau jumhurul hamqa, ya. Kebanyakan orang-orang dungu bilang ya seperti itu. Pelet itu adalah termasuk sihir putih yang positif, yang mengharmoniskan keluarga, kata mereka. Maka karena niatannya baik, maka nggak apa-apa, kata mereka. Masuk nggak pelet itu ke dor dan diror? Masuk. Misal antum sebagai seorang suami dipelet oleh istri antum supaya setia dan supaya antum selalu melihat istri antum itu cantik selamanya. Padahal orang lain melihat istri antum itu sudah seperti nenek tua, tapi antum melihatnya harmonis. Mana madorotnya? Mana dorornya? Ayo sok, mana dorornya? Hah? Antum tertipu kan di sini kan? Antum diperdaya dan ditipu oleh syaitan. Itu sudah merupakan madorot sebenarnya. Itu sebuah madorot. Maka dalam hal ini la doror wala diror, apalagi ini dekat dengan kekufuran, kesyirikan. Ya maka nggak boleh. Ya, taib. Kemudian kalau misalnya apa tuh ya? Hal lain misalnya. Seorang perempuan dia itu waladu zina, anak zina. Qadarullah, dia tahu, perempuan ini tahu bahwasanya dia lahir hasil dari perzinahan bapaknya dan dengan ibunya. Dia tahu imma dari klaim bapak ibunya atau bapak ibunya enggak mengklaim, cuman dia telah memeriksa antara akte kelahiran dia dengan akte pernikahan di buku nikah ibu dan bapaknya itu sangat berdekatan. Gak mungkin dia udah ngebrojol di bulan Maret padahal nikahnya bulan Januari. Ini kira-kira ihtimal, gak ada ihtimal, ini yakin kan bahwasanya dia ini hasil dari zina, oke? Tapi sesungguhnya hal ini perlu tabayun. Kalau seorang putri atau anak mendapatkan putri mendapatkan bulan kelahiran dia sangat dekat dengan bulan pernikahan ayah ibunya, tidak langsung bisa divonis apa? Anak zina. Masih ada nggak posibilitas dia bukan anak zina? Masih ada nggak? Masih. Karena ada kemungkinan ayah ibunya itu terbit buku nikahnya atau dia anggap pernikahannya sah oleh pemerintah tanggal sekian, bisa jadi. Dan hakikatnya mungkin nikah siri pada atau akad duluan pada tanggal bulan sekian, bisa jadi kan? Paham nggak antum? Nah maka kalau mendapati dengan cara mandiri seperti itu, maka harus tabayun, jangan langsung memvonis dia anak zina. Tabayun ke orang tuanya, Pak, Bu, apakah saya adalah hasil dari perzinahan? Kata ayah dan ibunya, how do you know that? Kok iso ngerti mak? Boleh. Ini buktian. Saya mau tabayun. Ayah kemudian bilang ke ibunya, waduh ketahuan ini. Iya nak. Oke, sedangkan berarti sekarang sudah jelas bahwasanya bapak ini bukanlah bapak syariah, melainkan cuma bapak konvensional. Enggak sampai bapak syariah. Maka apa? Nah, saya kalau nikah berarti tidak ada wali dari keluarga. Itu kan? Oke. Ketika sampai sini, kemudian ada seorang ikhwan suka sama dia, ngajak nikah. Ya kan? Ngajak nikah. Tapi akhwat ini karena malu dan enggak mau memberitahukan, akhirnya kemudian enggak mau memberitahukan ke pasangannya ini, calon suaminya ini, Mas, aku ini anak zina gitu, enggak mau ngasih tahu. Akhirnya apa? Kemudian minta sama bapaknya, udah Pak, jadi wali aku aja, enggak apa-apa, enggak usah dikasih tahu, takutnya nanti bermadharat kalau dikasih tahu enggak jadi nanti. Karena ketahuan saya anak zina. Taib. Ini perempuan ini menyembunyikan
hal ini bermadarat gak kira-kira ke depannya? Jelas bermadarat. Dan ini terjadi loh. Bahkan sampai udah punya anak, ada yang curhat seperti itu. Itu di situ anak bingung. Anak baca WhatsApp itu, keluhan itu, jadi pengen ngelempar antum jadinya. Pengen anak kesel jadi itu, kesel banget anak. Kasihan suaminya itu. Ini yang disebut juga nikah syubhat, tapi nikah syubhat yang sebenarnya bukan syubhat. Ini yang salah di akhir kiamat kalau dia tidak taubat. Ini perempuannya ini kenapa kok diem? Mendingan ngaku dari awal sebelum akad. Ini udah selesai akad dan diwalikan oleh orang tuanya. Sampai udah punya anak. Baru kemudian ngaku ke suaminya, aku itu anak zina dan wali itu wali tidak sah sebenarnya. Gimana perasaan suami kira-kira? Ayo, gimana ikhwan perasaannya? Masa suami harusnya nggak apa-apa, udah biarin aja. Nggak ada suami kayak gitu. Merasa kalau suami bertakwa merasa bersalah. Ya Allah, kenapa kamu nggak ngomong? Nah di sini kalau gini Anda bingung juga. Apakah kita katakan kamu nikah ulang dan yang sebelumnya tetap sah? Atau gimana? Itu Anda belum bisa jawab itu. Belum bisa jawab. Karena ini perempuan ini dia tahu bapaknya dia hasil perzinahan dan bukan bapak yang syar'i. Tapi dia sengaja seperti itu. Oke. Baik, termasuk memberikan madarat dalam masalah pernikahan seperti apa lagi contohnya? Fadhol. Sebutkan ikhwan. Ayo, 30 orang ini harus sebut atau 40 orang. Fadhol. Si laki-laki enggak masih tahu kalau ada penyakit kayak HIV atau apa berarika berhubungan sama. Oh, Masya Allah. Iya, laki-laki tidak memberitahukan penyakit menular yang ada pada dirinya seperti HIV dan semisalnya. Terus dia berhubungan dengan istrinya dan qadarullah menular. Jelas ini ya. Ini diror total ini, diror sengaja dan juga diror mungkin dia beralasan nggak sengaja, nggak ada di sini, nggak bisa, nggak sengaja. Saya nggak bermaksud memberi madarat, tapi antum kan yakin bahwasanya yang sebenarnya bermadarat buat dia, makanya ini diror, ini berbahaya. Tapi bagaimana kalau misalnya seorang perempuan dia dulu berzina, qadarullah, naudzubillah min dzalik, dan hilang keperawanannya dengan sebab itu. Kemudian ada laki-laki yang saleh mau pada dia ketika dia sudah taubat. Oke? Bagaimana ini? Apakah dia perlu memberitahukan tentang ketidakperawanannya atau dia sembunyikan? Ayo. Ini legit-legit pedas ngeri ini. Sementara kalau dia beritahu tanpa ditanya, dia beritahu, Mas aku sudah tidak perawan loh. Itu posibilitasnya 99,2000% itu bakal ditolak. Oh ya, nggak jadi nikah. Dan nggak mungkin di CV dari awal dia bilang pernah berzina, udah nggak perawan, nggak mungkin. Nggak ada yang kayak gitu. Gimana ya? Pusing kan? Sama lah. Ayo. Dan tidak ditanya. Ini kamu masih perawan kan? Gak ditanya gitu. Karena emang masa ditanya kayak gitu kan udah tahu lah dia belum menikah berarti kan perawan. Apakah perlu menjelaskan atau tidak? Ayo fadhol. Ketika seorang laki-laki datang dan dia tidak pernah mengungkit masalah keperawanan atau tidak, maka nggak perlu dijelaskan. Tapi nggak perlu dijelaskan. Kalau kemudian nikah, sah atau tidak? Sah. Kemudian ternyata suami itu mendapatkan sayang kok nggak keluar darahnya. Nah, gimana jawabnya? Jawablah nggak tahu. Jangan jawab, iya mas, maaf dulu saya berzina. Nggak mungkin kayak gitu. Kitmanul aib al-madhi, ya, menutupi aib yang lampau, yang dosa lampau yang telah ditaubati itu harus. Apakah ini khidah, menipu? Tidak. Kecuali kalau memang sebelum nikah
si suami dan keluarga itu memang mereka menyinggung masalah keperawanan baru ya. Iya. Baru ya. Al-muhim masa lalu itu dari perzinahan harus ditutup. Nah, adapun kalau misalnya di sebelum menikah keluarga suami atau suami menyinggung tentang keperawanan, baru di situ harus menjelaskan. Maaf, saya sudah tidak perawan lagi. Kalau ditanya ya, gitu. Ya, karena hilangnya perawanan itu belum tentu aib, pertama gitu. Dan kalaupun hilangnya keperawanan karena perzinahan, jika sudah taubat maka aib tersebut harus ditutup. Oke? Aib tersebut harus ditutup. Begitu. Maka ketika ternyata bagi si suami itu, loh kok kamu kayaknya udah robek ini gimana? Maka hendaknya istri tetap tidak berkata apa-apa. Maksudnya tidak menceritakan tentang masa lalu, tidak. Jangan. Namun kalau misalnya suami tersebut memang merasa, wah kamu udah gak perawan lagi, entah apa sebabnya, suami merasa dirugikan, maka boleh untuk apa? Menceraikannya, karena merasa ini gak sesuai dengan harapan saya sebelumnya. Saya kira kamu perawan. Paham di sini, kawan? Iya, masa lalu itu ditutup. Ya, masa lalu itu ditutup. Ya, seperti itu. Dan juga memang tidak semua yang tidak keluar darahnya berarti telah berzina, enggak semuanya, kan ada faktor lain. Siapa tahu dia perempuan dulu tomboy, manjat pohon salak atau pohon salak pohon salak pondoh yang banyak tusuk jarinya, tusuk ya. Kemudian kesaruk atau kebeset, kita bisa aja. Ya. Itu sudah masalah nikah. Kemudian dalam masalah wasiyah juga begitu. Dilarang memberikan madarat dalam masalah wasiyah. Ya. Misalnya seseorang calon mayit ini memberi wasiat. Yang memberi madarat, wasiat tersebut memadaratkan para ahli waris. Ya, seperti apa contohnya? Sebelum mati dia mewasiatkan untuk mewakafkan atau menyedekahkan separuh dari seluruh hartanya kepada orang ajnabi, orang luar dari keluarga. Maka ini memadaratkan ahli waris melebihi sepertiga, ya, dan tidak sah sebagai wasiat, tidak boleh ditunaikan. Ya. Taib, contoh lain yang merupakan madarat dalam masalah rumah tangga setelah talak. Masalah hadonah dan pengasuhan anak. Masalah hadonah atau pengasuhan anak. Anak kecil ketika masih belum bisa lepas dari ibunya dari segi persusuan, maka wajib bersama ibunya, tidak boleh dipisahkan. Dan bapak kandungnya yang telah menceraikan istrinya itu wajib memberikan mukafaah kepada mantan istrinya, bukan karena dia mantan istrinya, melainkan karena persusuan anak kandungnya. Mafhum? Paham nggak? Ya. Tapi bagaimana kalau misalnya anak itu udah bisa disapih, udah 3 tahun bahkan, 4 tahun bahkan, 5 tahun bahkan, maka tetap lebih aula, lebih berhak ibunya, ibu kandungnya. Ketika usia 7 tahun, maka anak tersebut dipilih, dilihat. Kalau misalnya dia anak perempuan, maka lebih diutamakan diasuh bapaknya. Jika dia anak laki-laki, maka diutamakan diasuh oleh ibunya. Tetapi pada hakikatnya kemudian pilihan dikembalikan ke anaknya. Paham gak, Ikhwan? Kalau misalnya dia anak perempuan, maka lebih afdol diasuh bapaknya. Kalau dia anak laki-laki, lebih afdol diasuh ibunya. Kenapa begitu? Tapi nanti ujung-ujungnya pilihan ditanyakan kepada anak itu mau ke siapa, bapak atau ibu gitu. Tapi lebih afdol yang perempuan ke bapaknya. Kenapa begitu? Di usia 7 tahun. 7 tahun ke atas. Limadha? Kenapa?
Karena ini akan meninjau masalah perwalian ke depannya. Perwalian nikah. Iya. Dahulu di Arab itu nikah muda perempuan itu bukan sesuatu yang membuat antum merinding, enggak, biasa aja. Bukan hal yang yang kayak sekarang langsung masuk Komnas HAM, masuk ke hak asasi manusia, hak asasi perempuan dan seterusnya, walaupun juga ya tidak recommended sih ya. Di bawah umur gitu istilahnya. Tapi di Arab itu dulu kalau sudah usia tamyiz maka bisa dinikahkan dan sah nikahnya. Makanya Aisyah dinikahkan usia berapa? Usia 3 tahun. 6. Dan baru berkumpul dengan Rasulullah usia berapa? 9. Karena usia 9 itu aqallus sinnil haid, yaitu usia yang paling muda untuk bisa haid, yaitu usia 9 tahun perempuan. Oke? Ya, maka bisa dinikahkan usia 6 tahun. Iya. Maka ketika usia 6 tahun, 7 tahun, perempuan itu lebih afdal diboyong bapaknya karena masalah posibilitas perwalian dan juga nafkah. Ya. Namun yang laki-laki lebih afdal ke ibunya, karena untuk bisa nanti menjaga ibunya juga. Tapi itu pilihan lagi dikembalikan ke anak-anak kemudian, walaupun lebih afdal itu yang tadi kita sebutkan. Kalau anak-anak lebih betah ke ibunya, maka kelas ke ibunya aja dulu. Dan bapaknya tetap wajib menafkahi anaknya, bukan ibunya. Menafkahi anaknya. Tapi lihat lihat kenyataan dulu di zaman jahiliyah, ada kebiasaan anak perempuan dibunuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ketika anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya di hari akhir nanti, bi ayyi dzanbin qutilat. Dalam salah satu qiraat, bi ayyi dzanbin qutiltu ya. Dengan sebab apa anak perempuan ini dibunuh? Al-Baghawi rahimahullah, beliau dalam tafsirnya menyebutkan ya, kronologinya bagaimana? Ini terjadi sebenarnya bukan di seluruh orang-orang Arab, bukan. Tapi di beberapa bani, di beberapa suku. Maka cara bagaimana? Enggak langsung dibunuh, habis lahir langsung dibunuh, enggak. Jadi kalau lahir anak perempuan itu mereka malu gitu loh. Karena orang-orang Arab jahiliyah itu menjadikan perempuan itu rendah sekali martabatnya. Kumel, kucel dan seterusnya, pokoknya enggak diperindah ketika itu. Nah, di beberapa suku itu. Maka dia masih menyusui dengan ibunya. Kemudian mulai usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nah, ketika udah mulai usia yang bisa dinikahi 6 tahun, 7 tahun, ya 6 tahunnya anak kita ya, putri-putri itu. Ya. Nah, usia segitu kemudian apa? Kemudian bapaknya ini pengen ngebunuh putrinya ini karena malu. Bapak ini malu punya anak putri ini, nggak berguna gitu loh bagi orang-orang jahiliyah. Karena nggak bisa diajak perang, ntar ujungnya juga nikah sama orang, rugi gitu loh. Nah, maka di usia yang tamyiz, yaitu yang bisa sah akad nikah, bapak itu bilang ke istrinya, "Bu, tolong dandanin anak kita, karena mau saya bawa ke tempat lamaran." Gitu. Itu alasannya. Maka kemudian didandanilah ibunya sayang sama anaknya. Ibunya nggak ada pikiran ini sebagai petipuan dari suaminya, nggak ada pikiran anak ini bakal dibunuh. Maka kemudian ya dibawalah anak tersebut oleh bapaknya. Ya Allah, masya Allah, jahiliyah kayak gitu. Ya, digandeng tangannya, ya. Dan ternyata sebelumnya bapaknya itu sudah menggali kuburan liang, ya besar gitu. Maka, nak itu apa nak ya? Kok ada lubang besar nak? Coba lihat. Lah, namanya anak kecil kan, ngeliatin, kemudian dijorokin sama bapaknya, jatuh, terjerumus, kemudian langsung dikubur hidup-hidup. Itu salah satu tata cara yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya. Iya, begitu ya kawan. Nah, masalah pengasuhan itu cuman tambahan cerita aja. Masalah pengasuhan, ketika anak usia 6 atau 7 tahun
maka yang lebih afdol perempuan ke siapa? Bapaknya, karena usia segitu udah sah nikah dan walinya adalah bapaknya. Itu makanya digariskan seperti itu. Kalau yang laki-laki ke ibunya, karena laki-laki usia segitu udah mulai bisa menjaga ibunya. Iya, ya kan? Udah mulai bisa menjaga ibunya. Nah, tetapi dikembalikan ke anaknya. Kamu mau sama siapa? Sama ibu atau sama bapak? Ya. Ayo pilih. Gimana? Biasanya sama siapa? Atau dia istikharah dulu tuh anak? Hah? Biasanya sih sama ibunya. Gitu. Ya, biasanya ya, kalau ibunya baik, penyayang, biasanya sama ibunya. Ya, biasanya. Kalau anak itu milih bapaknya, maka bapaknya lebih berhak. Walaupun anak laki-laki. Ya, begitu. Ya, sesuai pilihan anak. Baik, sekarang dan ini terjadi jemaah. Dan ini banyak terjadi perceraian. Cerai. Mantan suami tidak menafkahi anak kandungnya lagi. Banyak gak? Banyak sekali sekarang. Sehingga janda-janda itu mereka yang cari kerja buat anak-anaknya, ngidupin anak-anaknya. Mana mantan suaminya? Udah gak peduli, gak menafkahin. Allah musta'an. Ini banyak orang gak paham fikih keluarga berarti. Yang mana itu semua adalah hutang terhadap anak. Kalau nanti suatu saat di hari kiamat nanti, bapak ini akan dituntut oleh anaknya, didatengin oleh anaknya. Dulu saya tidak pernah dinafkahi oleh Anda, wahai bapak. Itu hutang itu. Jadi hutang itu bukan hanya sebatas antum minjem hutang. Itu ya itu hutang. Tapi tidak menafkahi anak ya selamanya sampai dia balik, sampai dia usia bisa bekerja, dan tidak menafkahi istri padahal mampu dan masih beristrikan dia, maka itu hakikatnya adalah hutang. Jadi kalau istri ini atau mantan istri ini kemudian bekerja banting tulang sampai dapat duit, apa yang dia dapatkan itu juga dan dihabiskan dengan keringatnya itu juga hutang suaminya kelak di hari akhir akan ditagih oleh mereka-mereka ini. Makanya kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Antum ngantuk ya? Hah? Tadi enggak? Atau emang kayak gini wajah antum? Ya. Karena kalau anak lihat orang-orang terdekat itu ngantuk, karena kayak jadi mulai pengen berittiba gitu. Ya begitu ya ikhwas sekalian, ya. Jadi ini memberikan madarat bagi anak dan mantan istrinya untuk bekerja banting tulang dan semisalnya. Ini anak pribadi ikhwas sebagai yang berdakwah dan juga kadang mendapatkan pesan atau kertas pertanyaan atau pesan WhatsApp masalah-masalah seperti ini banyak ternyata di antara ikhwan kita. Maksudnya di antara jemaah gitu loh. Yang walaupun sudah ngaji, walaupun sudah sunnah katanya, tapi terjadi begini hal-hal seperti ini. Ya, sampai-sampai anak tuh berpikir pengen seolah-olah anak nggak mau punya jabatan, tapi pengen jadi orang yang punya jabatan tinggi dan harta yang banyak untuk datang ke suami-suami itu untuk menegur mereka gitu loh. Pengen jadi apa ya? Sebagai hakim atau penguasa yang kamu gimana? Nafkahi dia. Anak pengen banget kayak gitu. Memang sih kalau udah masalah dianggap ustadz sama keluarga tersebut akan didengar insya Allah kalamnya. Tapi kalau merangkap sebagai ustadz sekaligus sebagai pejabat kan insya Allah lebih kuat lagi. Kamu nafkahi dia atau saya penjarain kamu. Enak kan, asik kan kayak gitu. Iya. Ya afwan om ustadz. Enak aja panggil om. Nah begitu. Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala perbaiki kondisi waliul amri kita dan kondisi pemerintahan kita yang memang masih belum bisa menerapkan syariat Islam 100%. Ya insyaallah pada waktunya insyaallah tercetak generasi-generasi setelah kita yang lebih baik daripada kita insyaallah, yang membuat negeri ini lebih baik insyaallah. Urusan-urusan seperti ini kan coba banyak terjadi, dan dari segi hakim enggak ada yang peduli, kawan. Enggak peduli.
nggak peduli, ya itu urusan mereka. Padahal sebenarnya kalau dalam pemerintahan Islam, insya Allah diurus itu. Perempuan boleh ngadu soal kayak gini boleh. Ini ya anaknya nggak pernah dinafkahi oleh bapaknya, didatengin itu oleh pemerintah itu, mesti gitu, datengin. Lihat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau itu ketika jadi khalifah, beliau suka keliling malam sendirian, ngeronda, kalau bahasa kita ngeronda, pengen ngecek keamanan dan juga ngecek rakyatnya. Suatu ketika beliau melihat ada seorang perempuan di loteng rumah, atap rumah, sambil mendengarkan syair melihat ke langit. Duhai, sekiranya aku tidak takut pada Allah, maka ranjang di rumah ini akan bergoyang. Namun karena takutku kepada Allah Azza wa Jalla dan baktiku pada suamiku, maka tidak terjadi yang seperti itu. Artinya apa? Seandainya dia lepas kontrol imannya, maka dia akan berzina dengan laki-laki lain. Maka ketika itu takjub itu di tengah malam. Umar bin Khattab kemudian pulang rumahnya, besoknya kemudian bertanya kepada orang-orang, istri siapa ini? Maka orang bilang ini istrinya tentara. Bahasa kita sekarang tentara. Istrinya pasukan antum wahai khalifah. Tentara yang dinas di jauh sana dan sudah sekian lama tidak pulang. Maka istri kangen rindu nggak punya suami jauh. Dan antum mungkin sudah tahu, antum pasti tahu insyaallah, perempuan yang punya suami namun lama ditinggal atau pernah punya suami itu beda dengan perempuan yang belum punya suami. Malamnya itu berbeda. Nggak percaya? Percaya nggak? Percaya aja. Ya, masa nggak percaya? Kalau ada yang ngomong percaya aja lah. Kalau kan ustadz bukan om antum, ya kan? Nah kemudian akhirnya Umar bin Khattab bertanya kepada Hafsah. Siapa Hafsah? Putri beliau, istri Nabi SAW. Berapa lama perempuan itu tidak tahan jika ditinggal suaminya? Kata Hafsah, ya 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah 4 bulan apalagi lebih, perempuan gak bisa tahan dengan itu. Apalagi statusnya masih punya suami, itu gak tahan. Karena masih punya ikatan status, itu gak tahan. Maka seketika itu Umar bin Al-Khattab kemudian mengecek siapa suaminya. Oh ternyata di negeri ini. Maka Umar seketika langsung menyuruh pemimpin pasukan suami tersebut untuk memanggil suami tersebut balik ke rumah untuk memenuhi nafkah batin siapa? Istrinya. Langsung disuruh balik. Dan kemudian Umar menerapkan peraturan tentara-tentara kita tidak boleh ada dinas di atas 4 bulan. Demi apa? Demi menghindari madarat terhadap apa? Istrinya. Lihat tuh Pak, masalah kan? Dan dengan kenyataan yang ajaib seperti ini, orang-orang barat, sekuler dan makhluk-makhluk ajaib lainnya, itu mereka bilang Islam dan orang Islam tidak menghargai perempuan. Ini kan kalau bahasa Jawa Timur kan lakraa gitu loh, apa ya? Gimana ini? Ya sampai seperti ini loh, ya, menghargainya tuh. Ya begitu ya jemaah sekalian. Oke. Nggak ada pertanyaan insyaallah? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang bertanya? Jelas semua insyaallah ya? Ya kita cukup insyaallah sampai sini. Pada pekan mendatang insyaallah kita akan bahas hadis ke 33 biiznillah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.